pendidikan di Indonesia. Di sini apakah anak ibu ada yang ditanyakan tentang tujuan pembelajaran kita? Tidak. Oke. Kita lanjut ya materi kita, yaitu tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Yang dimana yang pertama itu adalah tentang pondok pesantren. Nah, dimana kata pondok dan pesantren ini yaitu benar-benar menjadi satu kata. Nah, istilah pesantren itu di Indonesia adalah mengacu pada ruangan, gubuk, dan rumah mungil yang digunakan untuk menunjukkan keefisienan bangunan. Nah, pondok seringkali hanya menjadi tempat para santri yang tinggal itu jauh dari sekolah. Nah, sedangkan istilah pondok pesantren menggambarkan tempat di mana para santri itu bersekolah, dan kata pondok pesantren itu berasal dari kata santri yang dimana diawali dengan P dan diakhiri dengan an. Apakah anak ibu paham? Di pesantren kita ngapain aja terus dan belajar? Nah, pertanyaannya bagus. Di pesantren itu ada kegiatan-kegiatan seperti di setiap hari Sabtu biasanya itu mengadakan seperti acara muhadharah. Nah, atau di pagi Sabtu nanti ada acara muhadharah. Di acara muhadharah itu ada yang membaca Al-Quran, ada yang berpuisi, ada yang berpidato, banyak lah. Intinya di pondok pesantren itu mengajarkan kita kebersamaan. Lanjut, ada menurut Kak Abdurrahman Wahid secara di pesantren ini sangat penting karena merupakan lembaga Islam yang tertua dalam sejarah negara. Yang dimana yang pertama itu adalah elemen-elemen pesantren, dimana elemen-elemen pesantren ini adalah mengacu pada mengenai pendidikan agama Islam yang harus menyentuh langsung pada santriwati dan santriwannya. Dan pondok pesantren ini juga dijadikan tempat menuntut ilmu bagi santri-santri yang tinggalnya jauh. Yang kedua itu tujuan pesantren. Yang dimana tujuan pesantren ini adalah tempat di mana bisa mendidik anak-anak, bisa mendidik dan tempat pembelajaran ilmu agama. Yang ketiga adalah jenis pesantren. Nah, di sini ada dua jenis pesantren, di mana yang pertama itu adalah jenis pesantren itu adalah pesantren salaf, di mana pesantren salaf ini hanya berfokus pada pendidikan tradisional, hanya berfokus pada pendidikan masih pendidikan bertahan dengan tradisi-tradisi kebudayaan lah, gitu kan. Yang kedua ada pesantren modern. Nah, pesantren modern ini adalah di mana pesantren ini telah menggabungkan pembelajaran antara pembelajaran umum dengan pembelajaran khusus pesantrennya. Nah, yang ketiga ada kurikulum pesantren. Nah, selanjutnya apakah anak-anak ibu paham apa materi kita yang tadi?
berdiri madrasah pada masa awalnya kemerdekaan juga. Nah, dan pada masa itulah kedudukan pesantren ini itu diangkat sehingga karena kedudukan madrasah ini telah ditingkatkan oleh Kementerian Islam, maka mampu menarik
nizamiyah pada periode klasik. Nah, jadi pertanyaannya di sini, mengapa terjadi pergeseran dari pusat pendidikan berbasis masjid menuju lembaga formal berbentuk madrasah? Nah, jadi jawaban dari kami, alasan pergeseran ini karena kebutuhan akan standarisasi kurikulum dan meningkatnya jumlah penuntut ilmu yang tidak lagi berkembang di masjid. Nah, karena masjid memiliki keterbatasan ruang dan fungsi utama sebagai tempat beribadah. Kita beri apa untuk Pak? Nah, jawabannya betul. Dimana karena di masjid itu kan kebutuhan di masjid itu kan lebih banyak dan besar. Dan fasilitas di masjid itu kan lebih utamanya untuk sholat juga kan. Nah makanya untuk sekarang masjid itu tuh tidak digunakan lagi untuk pembelajaran atau menuntut ilmu. Makanya adanya madrasah dan sekolah-sekolah Islam terpadu. Kelompok 2 silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Pertanyaannya itu adalah salah satu karakteristik utama yang membedakan lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan sekuler adalah penerapan prinsip tasfiyah atau penelitian jiwa dan integrasi antara adab atau moral etika dengan ilmu pengetahuan. Jadi analisisnya ada. Mengapa dalam tradisi pendidikan Islam itu penguasaan adab harus mendahului penguasaan ilmu? Nah, jawaban dari kami itu bahwasanya dalam Islam itu ilmu tanpa adab janganlah bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain seperti kesombongan intelektual. Adab dipandang sebagai wadah yang harus dipersiapkan sebelum ilmu diberikan. Beri apa untuk Seinda? Nah, jawaban dari hasil dari diskusi kelompok kita betul. Dimana